Sobat Iwa, aku sekarang sudah berada di rooftop kediaman dari Ibu Feni. Dan aku mau ajak Sobat Iwa untuk mendekor table setting. Yuk ikuti aku. Cakep sekali dekorasinya. Berapa lama kamu mendekor ini semua? Nah, tadi pengerjaannya kurang lebih 20 hingga maksimal 30 menit. Biasanya 20 menit dari nol dan finishingnya biasa 5-10 menit. Berarti jiwa seni kamu tinggi ya? Terima kasih. Enggak lah, iseng-iseng aja. Halo Sobat Iwa, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga tetap efektif walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi sebelum itu, saya Calvin Gunawan senang sekali bisa berbagi tips and trick dalam rangkaian acara Property Inside Out. Nah, teman-teman pasti bingung kan mau kemana sih di pandemi ini? Mau bikin acara di mana dan mau makan di mana? Gak usah khawatir. Sobat Iwa, aku sekarang sudah berada di rooftop kediaman dari Ibu Feni. Dan aku mau ajak Sobat Iwa untuk mendekor table setting. Yuk ikuti aku. Oke Sobat Iwa, saat ini saya sudah ada di rooftop dan ini semua sudah settle. Ada apa aja sih? Kita lihat ya. Kalau misalnya Sobat Iwa pengen makan, kayaknya berdua aja sama pasangan atau sama keluarga kecil, bisa banget. Meja yang sudah saya siapkan ini adalah meja untuk maksimal 4 orang. Jadi kalau misalnya keluarga baru atau pasangan baru yang punya 2 anak pas banget atau mau berdua aja sama pasangan boleh. Jadi kalau saat ini saya siapkan untuk 2 orang atau bersama dengan pasangan kita. Jadi ada piring untuk makan berat, lunch, dinner. Ada juga teko dan gelas teh untuk tea time ala-ala kan ya. Makan cantik, ngeteh sambil menikmati kue, hidangan-hidangan yang simpel-simpel aja dari mungkin sore sampai malam sampai melewati tahun 2020 pas banget. Jadi kalau misalnya punya suasana yang kayaknya boring di rumah, harus ajak pasangan naik deh ke rooftop walaupun rooftop kita biasa aja. Tapi kalau kita dekornya cantik, apalagi di momen-momen spesial melewati tahun 2020, pastinya lebih spesial lagi. So, kita lihat ya. Ini dekorasinya simple aja. Karena cuma 2 orang kita bikin. Mau hadapan juga boleh, mau seberang-seberangan juga boleh. Karena apa? Karena kalau ngobrolnya ya udah cuma sama pasangan kita. Nanti kita akan dekor bunganya secantik apa? Yuk, kita dekor sekarang juga. Oke Sobat Iwa, karena ini di outdoor, ini penting banget ya. Ini tips yang sangat penting kalau kita merangkai bunga kan ada fresh dan juga artificial. Kalau fresh kita harus pakai oasis yang basah. Nah, ini oasis yang basah kita harus rendam air sampai terendam. Tujuannya apa sih? Biar bunganya tetap fresh. Tapi kalau Sobat Iwa di rumah kayaknya saya nggak punya bunga fresh. Bunga fresh itu mahal. Yes, mahal banget sih. Tapi Sobat Iwa bisa pakai bunga-bunga yang nggak terpakai di rumah atau bunga palsu atau artificial. Tapi Sobat Iwa harus wajib menggunakan oasis basah. Kenapa? Karena ini outdoor. Anginnya banyak. Kalau Sobat Iwa pakai oasis kering, itu akan terbang. Wush, angin kencang datang langsung terbang. Jadi kita pakai medianya oasis basah, kita rendam kurang lebih 1 menit agar dia berat ya. Bukan untuk bunganya tapi agar dia berat. Oke, yang pertama kita harus tatakin plastik bening atau plastik apapun itu agar taplak mejanya tidak kotor. Karena ini kan gampang copot ya, jadi kita taruh aja dulu. Nah, oke kita ambil lagi. Terus ada satu tips lagi, kalau misalnya oasis harus deket-deketan nggak sih? Nggak usah, sayang oasisnya. Jadi kita kasih jarak. Kenapa kita kasih jarak? Karena kalau bunga itu kan besar. Jadi harus diberikan jarak agar tidak terlalu padat di sini ya. Nah kalau untuk ukuran seperti ini kita bisa pakai 2, 2,5 ataupun 3 oasis. Kali ini saya pakainya 3. Oke. Nah, saya pakainya 3 dibikin berjarak. Kali ini saya akan bikin dekorasi dengan tema nuansa yang romantis. Karena kan kita makannya berdua, jadi harus warna-warna yang romantis, warna-warna yang soft. Kenapa? Karena biasanya kalau ada makanan, warna itu sudah ngejreng. Misalnya makan steak, minumnya wine, atau misalnya kue-kue yang cantik-cantik, warnanya sudah mencolok. Kalau kita kasih warna yang mencolok,
biasanya kita akan boring dan akan pusing liatnya. So, kita akan dekor dengan warna-warna yang very soft. Oke, satu lagi tips nih untuk Sobat Iwa, kalau beli tanaman bunga artifisial pasti bentuknya langsung satu seperti ini. Gimana kalau kita taruh satu seperti ini, boleh nggak? Kalau dekornya sangat cantik boleh, kalau teman-teman bisa memanfaatkan bunga langsung satu renceng ditancap gitu boleh. Kemudian kita akan kasih bunga yang lebih dalam sedikit, tapi ini masuk dalam kategori soft juga. Ya, kita bisa lihat ya, gradasinya beda. Ini saya juga ada mawar, tuh lihat. Ini warna pinknya beda, jadi ini ada gradasi yang berbeda. Oke. Tapi tetap satu tone, satu nada bunga yang soft. Oke. Sekali lagi, kalau merangkai bunga tidak ada patokannya karena semuanya berdasarkan seni gitu ya. Jadi mungkin Sobat Iwa, aduh saya bingung belajar bunga, belajar di YouTube bisa nggak? Bisa, belajar dari Google juga bisa, belajar di mana aja juga bisa. Tapi sekali lagi, seni dalam merangkai bunga itu kreativitas yang muncul dari diri sendiri. Jadi sambil baca-baca, sambil lihat-lihat, sambil coba-coba. Kalau taruh sini bagus gak ya? Kayaknya terlalu padat deh, kita cabut lagi. Boleh nggak sih? Boleh banget gitu. Itu tidak ada patokannya. Jadi sekali lagi, merangkai bunga tidak ada patokannya. Ya. Nih. Hai Kelvin. Hai Bu Feni, apa kabar? Baik. Waduh, terima kasih loh Bu, saya boleh dikasih kesempatan untuk dekor rooftopnya. Iya. Ini cakep sekali dekorasinya. Berapa lama kamu mendekor ini semua? Nah, tadi pengerjaannya kurang lebih 20 hingga maksimal 30 menit. Biasanya 20 menit dari nol dan finishingnya biasa 5-10 menit. Kadang finishing kan kita kayak, aduh kayaknya ini kurang, ini kita tambahkan lagi. Ini kayak kok agak jelek, kok agak kurang menarik. Kita copot lagi, kita tambahkan lagi. Jadi gunanya finishing, kita lihat dulu di mata kita sudah indah belum. Wah, cepet juga ya Kelvin penataannya. Kelvin, aku mau tanya, apa perbedaannya table sitting untuk small party, indoor dan outdoor? Oke, nah bedanya di sini Sobat Iwa harus tahu banget dari cara kita merangkai, kita harus pakai bahannya, yaitu yang pertama oasis. Yang tadi saya bilang, ini ada oasis kering dan juga ada oasis basah. Kalau kita merangkai di dalam rumah nih Bu, kita pakai oasis kering pun sudah bisa karena memang oasis kering ini dirancang untuk bunga artifisial atau bunga palsu. Tapi kalau di outdoor, apalagi di rooftop yang anginnya kencang seperti ini, kita harus pakai namanya oasis basah. Jadi oasis ini harus direndam kurang lebih 1 menit sampai airnya menyerap. Tujuannya bukan untuk bunganya Bu, kalau ini kan untuk fresh flower. Tapi tujuannya agar bunganya lebih pakem, lebih kokoh dan berat. Jadi kalau misalnya ada angin kencang pun, bunga ini tidak akan jatuh atau terbang. Seperti itu. Dan selain pemilihan oasis, biasanya kalau kita tema-temanya garden, rooftop, kita harus banyak warna-warna daun. Atau banyak tambahkan warna-warna hijau, warna putih. Tujuannya apa sih? Warna-warna ini bikin kita lebih fresh. Karena tempatnya sudah rooftop, garden, kalau kita kasih warna yang sekali lagi ya, yang kayak seperti yang pertama saya katakan, jangan warna yang mencolok. Karena suasananya udah enak nih, banyak angin, harusnya warna-warnanya soft, kayak ala-ala di Bali gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba warnanya ngejreng gitu ya, warnanya kuning banget, oranye banget, biru banget, akan pusing. Mungkin 1, 2, 3 titik nggak apa-apa, asal jangan semuanya.
Jadi pemilihan warna harus sangat diperhatikan. Kalau misalnya di indoor, warna lampunya warm white atau kuning masih oke nih, wah warnanya agak sedikit elegan dan lain-lain. Mungkin warna yang soft di indoor harus ditambah agak tebal sedikit karena lampu di ruangan kan mempengaruhi. Tapi kalau di outdoor cukup warna yang soft aja gitu. Wah Kelvin, ini settingan mejanya warnanya gold semua. Nah kira-kira selain warna emas yang cocok untuk dekor ini, apalagi kira-kira? Oke, nah saya menggunakan piring-piring, mangkok semua ya, houseware dari Vicenza. Kenapa? Karena saya suka banget, Vicenza itu banyak sekali motifnya. Jadi kalau pada saat bunga ini sudah soft, bunga ini soft, tapi banyak perintilannya, kayak misalnya banyak daunnya, banyak yang kayak akar-akarannya, jadi sudah ramai. Jadi saya pilih tipikal yang soft, ininya juga soft. Walaupun ada warna gold. Kenapa ada warna gold? Karena menyambung dengan ini ada goldnya. Jadi nuansa elegan walaupun di outdoor, rooftop, ataupun garden dapat. Gitu ya. Kalau mau pakai warna-warna yang lain boleh nggak? Boleh. Berarti kita akan perpadukan dengan bunganya. Misalnya kalau piringnya sudah warnanya pink dan ungu, bunganya berarti tidak boleh terlalu pink. Karena akan pusing. Kok ini udah pink, ini semua pink. Nah, jadi ada perpaduan warna yang mix and match. Kita harus banget tahu warna piringnya apa, warna bunganya apa. Tujuannya seperti itu. Wah, Kelvin, Ibu. kamu kayaknya menikmati sekali profesi kamu sebagai dekorator. Apakah kamu pernah mengikuti kursus atau sekolah atau apapun? Bisa seperti ini gitu. Jadi saya belajar itu otodidak sejak 10 tahun yang lalu. Jadi dulu ceritanya lucu, kalau pada saat SMP, SMA, saya momen Christmas, momen Imlek, momen apapun itu suka dekor-dekor di rumah gitu ya. Dari dekor-dekor kok kayaknya saya suka di bidang ini. Ya udah apa saya seriusin aja ya. Pada saat berjalannya waktu seriusin, akhirnya kita sekarang jadi satu company yaitu Black Swan Decoration. Saya bekerja di sana. Saya juga mendekor acara-acara ulang tahun, acara dinner, acara company dan juga acara wedding. Jadi sebenarnya ini otodidak aja. Kita juga belajar sampai sekarang juga masih belajar dari YouTube, dari Google, dari Pinterest. Jadi pada saat sekarang tuh lagi zaman tipe-tipe rangkaian yang seperti apa sih? Apakah zamannya tipe-tipe rangkaian yang bunganya jarang-jarang kah? Terus warna, perpaduan warnanya, jadi kita belajar aja seiring berjalannya waktu. Dan yang paling penting, kita harus coba-coba. Karena ini mix and match, ini adalah nilai seni. Jadi nilai seni itu susah, kalau kita belajar, ternyata kita nggak ada nilai seni itu juga susah. Gitu. Jadi harus sering coba, sering rangkai, sering belajar dari ahlinya, dan juga sering belajar di internet. Itu aja sih. Berarti jiwa seni kamu tinggi ya? Terima kasih, enggak lah, iseng-iseng aja. Nah Kelvin, ini kan table seating untuk 2-8 orang. Nah kalau misalkan aku mau ada pesta prasmanan, Oh berarti itu, partinya lebih banyak ya, orang. Nah itu seperti ini juga atau bagaimana? Oke, jadi kalau memang betul sekali yang tadi Ibu katakan, ini bisa 2, 4, ataupun 8 orang pun bisa kita tambah meja. Kalau misalnya di bawah 10 orang, kita masih lah table sitting atau intimate party. Tapi kalau sudah lebih dari 10 orang atau 20 orang, 30 orang, kayaknya kalau untuk dekor di meja kayaknya too hectic gitu ya. Harus banyak bahan yang dihabiskan. Nah, kita bikin aja prasmanan. Kita bikin prasmanan, terus nanti kita lihat bunganya. Kalau prasmanan itu tidak boleh seramai ini, karena kan ngambil makannya di meja tuh. Kalau bunganya sudah seramai ini, susah ambilnya. Nanti aku akan ajak Ibu untuk melihat dekor di prasmanan. Nah Bu Feni, kalau tadi kan kita berdua aja tuh dinernya atau berempat atau small family. Kali ini untuk ukuran yang small party to medium party, yaitu 10 hingga 30 orang. Jadi harus kita dekor prasmanan table setting dengan bunga yang cukup besar, tapi potnya lebih tinggi. Tujuannya tahu nggak nih? Tujuannya agar tidak mengganggu makanan yang akan dihidangkan. Jadi seperti itu ya. Oke, Sobat Iwa TV, jangan khawatir kalau misalnya Sobat Iwa nggak bisa kemana-mana untuk makan old and new atau bikin acara. Di rumah pun bisa memakai rooftop ataupun garden. So, semoga bermanfaat dan juga berguna untuk Sobat Iwa TV. Akhir kata, saya Calvin Gunawan bersama dengan Ibu Feni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Sampai jumpa.